Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Baik anak-anak semuanya, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas yang namanya komunikasi atau berbicara satu sama lain. Baik berbicara pada orang yang lebih tua, mungkin berbicara kepada teman sebaya, atau berbicara kepada umur yang lebih di bawah kita. Di dalam Islam, ketika berbicara pun kita harus memegang teguh adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berikut adalah beberapa adab dalam berbicara yang perlu diperhatikan. Baik anak-anak semuanya, yang pertama adalah berbicara yang baik. Ketika kita diberikan nikmat berbicara, maka berbicaralah hanya yang baik-baik saja. Sebagaimana Allah telah perintahkan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian pada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Di dalam hadis juga dikatakan, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya dan akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kita tidak boleh ghibah. Salah satu penyumbang dosa terbesar manusia adalah lisannya. Karena banyaknya ghibah yang dilakukan, seseorang pun dapat masuk ke dalam neraka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pernah Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ghibah adalah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka. Salah satu sahabat menyahut, bagaimana apabila saya bicarakan itu benar-benar apa adanya? Kemudian beliau menjawab, bila demikian itu berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya. Selanjutnya nomor 3 adalah tidak boleh memotong pembicaraan. Karena orang yang suka memotong pembicaraan orang lain adalah orang yang tidak sopan dan egois. Bisa jadi membuat orang yang berbicara tadi itu menjadi malu dan bahkan mungkin menjadi tersinggung. Al-Hasan Al-Basri berkata, apabila engkau sedang duduk berbicara dengan orang lain,
hendaknya engkau bersemangat mendengar melebihi semangat engkau berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Janganlah engkau memotong pembicaraan orang lain. Baik, untuk yang nomor 4, tidak berdebat. Ada kalanya dalam sebuah pembicaraan terjadi yang namanya perdebatan. Dalam Islam, hal yang biasa terjadi namun hendaknya kita hindari. Bahkan meskipun kita benar, kita sebaiknya mengalah agar tidak terjadi perdebatan yang panjang. Dalam sebuah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan secara marfu', dia berkata, orang yang paling Allah benci adalah orang yang suka membantah. Dan dalam hadis juga dikatakan yang artinya adalah, aku menjamin sebuah istana di sekitar surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia dalam keadaan benar, dan di pertengahan surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walau dalam bercanda, dan di bagian surga tertinggi bagi yang terpuji akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, selanjutnya nomor 5 adalah tidak boleh terlalu banyak berbicara. Salah satu orang yang merugi adalah orang yang banyak berbicara. Bahkan Rasulullah sendiri telah memperingatkan pada mereka yang terlalu banyak berbicara. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya di antara kalian dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara, orang yang memfasih-fasihkan cara bicaranya, dan orang yang sombong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor 6, tidak boleh mengadu domba. Adu domba dalam bahasa Arab adalah namimah. Allah Subhanahu wa taala paling membenci yang namanya adu domba. Bahkan dalam riwayat hadis itu, la yadkhulul jannata fatatun, tidak akan masuk surga bagi orang yang suka mengadu domba. Maka hukumnya melakukan adu domba adalah haram. Baik, kemudian untuk nomor 7 adalah tidak boleh mencela, melaknat, dan berkata kasar serta kotor. Dalam sebuah hadis, bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, dan orang yang suka berkata-kata kasar dan juga berkata kotor. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Adapun orang, mungkin teman kita yang biasa melaknat orang lain, mencela orang lain, mengolok orang lain, mencari aib orang lain, menjatuhkan orang lain, bahkan sampai berkata kotor dan kasar, maka ini menunjukkan dia bukan mukmin sejati dan dia tidak sempurna imannya. Baik, selanjutnya nomor 8, yaitu berkata jujur. Teladan yang selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya adalah selalu berkata jujur. Jujur dalam berbicara menunjukkan keislaman seseorang. Maka hendaklah kita selalu jujur dalam setiap perkataan, bahkan dalam candaan sekalipun. Dalam sebuah hadis, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kebaikan. Kebaikan mengantarkan ke surga. Apabila seorang selalu berkata jujur, maka Allah akan mencatat di sisi
sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, untuk nomor 9 adalah bersuara lembut dan tidak berteriak. Merendahkan suara kita berarti kita berbicara dengan penuh ketawadhuan, yaitu rendah hati. Gaya bicara yang sederhana, tidak mengada-ngada, tidak bernada tinggi, dan tidak terlalu cepat, dan tidak mengesankan kesombongan diri. Lalu kepada siapa kita perlu merendahkan suara? Yaitu kepada orang yang lebih tua. Ya, baik anak-anak semuanya, itulah adab-adab dalam berbicara yang harus kita pedomani. Karena apa? Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lisan. Semoga kita semuanya dijauhkan dari bahayanya yang namanya lisan. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.